Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muria dengan nomor NIM 2892 150252, Prodi Manajemen Regular Plus, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perencanaan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ir Sugeng Prayetno SEMM. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Apa sih tujuannya? Tujuan perencanaan SDM yaitu memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dan yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, PHK, meninggal dunia, pegawai sakit, dan lainnya. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Teknik-teknik peramalan kebutuhan yaitu ramalan para ahli atau judgment teknik, analisis kecenderungan atau trend analysis, budget and planning analysis, new venture analysis, computer analysis, statistical analysis. Dan yang ketiga, penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuannya yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Memperkirakan ketersediaan sumber eksternal, ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar. Tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. Perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, terjadi kelebihan suplai tenaga kerja, terjadi kekurangan suplai tenaga kerja. Baik, demikianlah presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.